Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di materi belajar MySQL. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar MySQL, khususnya kita akan belajar tentang manajemen user, kemudian memberikan hak akses atau hak pengelolaan database dan tabel kepada user yang kita buat itu. Nah, langsung saja kita mulai dengan start dulu MySQL. Kemudian kita buka shell. Ya, di sini seperti biasa kita akan masuk ke MySQL dengan menggunakan user root. Di mana user root ini adalah user, istilahnya adalah user administrator ya, atau super user. Dan super user ini seharusnya itu tidak boleh tanpa password, seharusnya ya. Tapi biasanya kalau kita installnya SAM, nah itu defaultnya awalnya itu memang tanpa password. Kita nanti direkomendasikan untuk membuat atau memberikan password untuk user root, begitu. Tapi kita akan fokus ke hal lain terlebih dahulu. Untuk video ini kita akan belajar membuat user baru, kemudian akan mengasosiasikan atau memberikan hak akses terhadap user tadi itu terhadap database tertentu. Jadi di sini misalkan kita punya database, ada banyak database di sini, misalkan salah satunya adalah ada akademik, ada e-commerce, dan seterusnya. Kalau kita melihat dari user root, semua database ini bisa kita lihat, gitu ya. Termasuk ada database MySQL dan performance schema, information schema yang berkaitan dengan bagaimana di balik layarnya ini ya, MySQL. Jadi terkait pengaturan-pengaturan, buffering, kemudian batasan-batasan tertentu gitu ya, itu ada di sana. Jadi di sini bisa kita manipulasi semua, bisa kita atur semua kalau kita menggunakan user root. Nah, jadi karena user root bisa melakukan segala hal, maka ini tidak baik apabila kita memberikan user root ini untuk tim kita. Misalkan kita di balik layar ada tim programmer, ada admin 1, admin 2 gitu ya, dan lain-lain. Maka sebaiknya kita membuatkan user untuk setiap tim tadi itu berbeda-beda. Dan misalkan di sini kita punya beberapa sistem, misalkan di sini ada akademik, ada e-commerce gitu ya, maka user yang boleh mengakses akademik harusnya berbeda dengan user yang boleh mengakses e-commerce gitu ya. Misalkan juga kita punya database CBT gitu ya, atau CAT. Nah, kita juga harus memberikan user yang boleh mengakses database CAT tersebut. Tujuannya apa? Dengan membedakan user-user tadi, apabila satu user itu atau satu database ini kena hack dan semacamnya, dia tidak akan, si hacker ini tidak akan masuk ke dalam database yang lain. Dia sudah bisa masuk ke dalam database salah satu aplikasi, misalkan sudah tembus ya melalui celah yang ada di aplikasi, maka dia hanya bisa sampai pada aplikasi tersebut, database dari aplikasi tersebut maksudnya. Begitu, dia tidak bisa masuk ke database-database yang lainnya. Begitu. Nah, di sini kita akan membuat satu buah user, kemudian kita akan memberikan hak user tersebut ke untuk mengakses satu database saja, gitu ya. Oke. Untuk membuat user, perintahnya create user, kemudian nama user. Nama usernya ditulis dalam ini ya, petik ya. Misalkan usernya adalah Will Daniel gitu ya. Kemudian add. Nah, user Will Daniel ini boleh mengakses database-nya dari mana? Ini biasanya kalau paling banyak itu gini ya, add localhost gini. Nah, ada perbedaan antara add localhost atau kita memberikan add alamat IP, misalkan 192.168.0.0 misalkan.
atau 0.1 gini ya. Ini ada perbedaannya gitu. Bedanya apa? Atau di sini bisa persen ya. Nah, kalau kita memberikan localhost, berarti user Wildanil ini hanya boleh login atau masuk dari server yang sama gitu. Jadi dari PC yang sama dengan keberadaan dari software MySQL ini. Jadi dia tidak boleh diremote dari komputer lain. Jika kita punya aplikasi dan aplikasi tersebut antara aplikasi dengan database-nya ada di PC yang sama, kita bisa menggunakan add localhost seperti itu. Tapi hal tersebut itu minim keamanan ya. Kenapa? Sebaiknya antara service web dengan service database, atau mungkin kalau aplikasi berbasis apapun ya, itu dipisah antara database dengan aplikasinya. Jadi apabila servernya kena hack, itu misalkan dia hanya bisa ngehack web application-nya doang, tidak bisa masuk ke database servernya doang, servernya juga tidak bisa. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita akan mendefinisikannya bagaimana. Sebenarnya yang baik itu, paling baik adalah di sini ditentukan alamat IP-nya. Misalkan kayak tadi 192.168.0.1 misalkan ya. Jadi user Wildanil hanya bisa masuk dari IP tadi, IP 192.168.0.1. Nah, tapi kalau begitu juga menurut saya secara pribadi itu kadang kesulitan ketika kita punya server yang berbeda alamat IP gitu ya. Misalkan ada upgrade, ada perpindahan server dan seterusnya, maka kita harus ngatur lagi alamat IP-nya. Seperti itu. Nah, kalau paling mudah sebenarnya adalah menggunakan persen. Artinya, user Wildanil ini dia bisa di-remote atau diakses dari manapun. Nah, ini juga punya kelemahan karena bisa di-remote dari manapun. Dia haruslah benar-benar memilih user dan password yang kuat seperti itu, supaya tidak mudah untuk diserang menggunakan teknik brute force misalkan gitu ya. Nah, jadi perintahnya sederhananya gini aja, create user, terus dalam petik itu nama usernya apa, kemudian add dalam petik persen, artinya nanti user Wildanil bisa masuk dari komputer mana aja kayak gitu. Kemudian kita tentukan passwordnya, identified by. Nah, passwordnya apa? Misalkan di sini saya masukkan passwordnya admin 123 misalkan, gitu ya, titik koma, enter. Query oke, artinya user Wildanil ini sudah dibuat gitu ya, sudah ada user Wildanil. Nah, untuk mengetesnya kita coba masuk ke dalam shell lagi. Oke, kita coba masuk MySQL min-u tadi Wildanil min-p ya. Biasanya nggak ada min-p-nya ya, ini ada min-p karena kita akan memasukkan password. Oke, passwordnya adalah Wildanil, passwordnya adalah admin 123. Nah, sudah bisa masuk ke user Wildanil ya, ke MySQL dengan user Wildanil ini. Sekarang kita coba lihat show databases. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa database yang muncul di sini tidak ada, hanya ada information schema gitu ya, dan artinya kita belum memiliki hak akses terhadap database manapun dari user Wildanil ini, belum bisa mengakses database manapun. Kemudian bagaimana kalau kita ingin memberikan hak akses kepada user Wildanil tadi? Nah, misalkan database mana yang akan kita berikan? Contoh saja di latihan ini kita menggunakan database akademik ya. Akademik ini akan kita berikan hak aksesnya ke user Wildanil tadi. Perintah untuk memberikan hak akses adalah perintah grant. Kemudian spasi itu privilege apa yang akan kita berikan. Nah, ada apa aja sih perintah yang ada di MySQL ini? Misalkan ada perintah create gitu ya.
ada perintah show, ada perintah drop gitu ya, ada perintah lagi apalagi insert, kemudian ada update, ada delete, ada describe ini ya. Jadi perintah apa aja yang kita berikan haknya kepada user Wildanil. Apabila kita hanya memberikan hak ke user ini itu hanya boleh nambahin data aja gitu, misalkan dia hanya boleh nambah data, maka dia hanya boleh insert aja gitu ya, atau boleh nambahin data sama update data tapi dia tidak diizinkan untuk delete data misalkan, maka dia hanya insert, update. Atau benar-benar dia itu hanya boleh select. Oh maaf, saya malah belum select di sini. Nah, kebanyakan itu ada user saking amannya kita hanya mengizinkan user ini hanya boleh select gitu. Jadi boleh lihat data tapi tidak boleh manipulasi data sama sekali. Untuk memanipulasi data pakai akun yang lain kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita mau memberikan semuanya, nggak perlu diketik semua. Kalau kita mau semua akses, bisa create, update, bisa delete, bisa drop, bisa insert, bisa alter dan sebagainya, kita bisa gunakan grant all privilege ini ya. Jadi user ini nanti bisa punya hak untuk melakukan segalanya gitu. Tetapi melakukan segalanya itu terhadap objeknya apa? Nah, jadi ini on. Jadi all privilege ini terhadap objek apa? Nah, kita tentukan. Kalau kita begini bintang dot bintang, artinya semua database dan semua tabel di dalam semua database itu bisa di operasikan tadi all privilege ya, bisa di create, bisa di drop dan sebagainya. Dan ini akan berbahaya kalau kita memberikan all privilege seperti ini ke user biasa. Jadi kita hanya disarankan untuk memberikan privilege all privilege ini ke user ke database tertentu. Misalkan di sini saya hanya memberikan ke akademik aja. Nah, dot bintang artinya semua tabel ya, bintang yang ini adalah semua tabel, kemudian sampingnya ini adalah nama databasenya, database akademik ini ya, database akademik ya. Semua tabel yang ada di dalam database akademik ini boleh untuk dimodifikasi begitu ya. Nah, kita seperti itu. Oke, kemudian kita langsung lanjut grant all privilege on academic to. Jadi user mana yang akan kita berikan privilege-nya? To tadi kan kita user Wildanil itu ya. Jadi di sini user Wildanil gitu ya. Add persen begitu, titik koma. Seperti itu. User grant privilege ya untuk user tertentu, di sini dalam kasusnya user Wildanil, dan dia diberikan all privilege terhadap database akademik, semua tabel di dalam database akademik. Oke, titik koma, enter, query oke. Itu sudah berhasil. Kemudian terakhir kita flash privilege ya, untuk mengimplementasikan perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, sudah query oke. Kita coba tadi mana? Ini ya. Kita coba di sini user Wildanil tadi, kita show databases. Ini kalau nggak muncul berarti kita harus keluar dulu. Oh, sudah. Nah, di sini sudah muncul akademik ya. Coba kita use akademik. Use akademik. Ya, sudah bisa show tables
di akademik kita lihat tabelnya. Oke, misalkan describe mahasiswa, misalkan describe M kuliah, sudah bisa. Describe mempelajari, itu ya. Jadi di sini kita sudah bisa masuk sebagai ini ya, user Will Daniel. Yang di atas ini user Will Daniel. Kemudian dengan user Will Daniel ini kita sudah bisa memodifikasi atau memanipulasi atau mengolah database akademik ya. Ini bisa dilakukan karena di sini tadi sudah membuat user, kemudian di sini sudah memberikan privilege ya kepada user yang dibuat. Privilege ini diberikan all privilege terhadap database akademik. Oke, ini ada yang kelewatan tadi ya, jadi videonya agak ke skip sedikit. Coba di sini saya ingin mempraktekkan dua hal yang belum. Yang pertama adalah kita memberikan privilege tertentu ya, misalkan hanya memberikan privilege untuk insert, update, dan delete gitu ya. Jadi kita bisa melakukan misalkan modifikasi tabel gitu ya, atau membuat tabel itu tidak bisa, tapi hanya bisa insert, update, dan delete saja. Kemudian yang terakhir adalah revoke ya. Revoke itu kita menghilangkan hak akses yang sudah kita buat gitu. Nah, ini saya sudah masuk ke root. Coba kita akan membuat user baru, di mana user ini ke database akademik tadi. Kalau kita di sini, saya klik dulu. Show databases. Nah, database akademik ini hanya ada user baru, misalkan nanti namanya admin gitu aja ya. User admin dia hanya bisa insert, update, dan delete gitu di dalam database akademik gitu ya. Jadi kita buat usernya dulu, create user, nama usernya tadi adalah admin. Oke, create user admin, sebentar. Oke, kemudian add percent identified by misalkan password admin 1 2 3 sama aja, nggak apa-apa deh. Oke. Kemudian user admin ini dia bisa atau kita berikan hak akses ke akademik hanya untuk insert, update, dan delete ya. Grant insert, update, delete. Oke. Kira-kira insert, update, delete, select juga kayaknya perlu ya. Coba kita tambahkan select, insert, update, delete, select. Oke, on database kita akademik bintang. Jadi semua tabel di dalam database akademik gitu ya. To nama user. Nama usernya tadi kita buat admin add percent gitu ya, titik koma. Oke, query oke. Di sini untuk melihat nanti kita bisa lihat all privilege apa aja yang ada gitu ya. Coba di sini pertama kita revoke dulu deh. Revoke privilege. Ada yang typo. Privilege. Oh,
maaf, revoke privilege, flash privilege. Revoke itu untuk menghapus, sorry. Jadi tadi flash ya, flash privilege. Kalau revoke untuk menghapus. Flash privilege, kita flash dulu. Oke. Kita lihat masuk ke dalam sini shell. Oke, kita masuk ke dalam user MySQL min u user admin tadi ya, min p admin 123. Oke, show databases, dia sudah bisa mengakses akademik. Kita use akademik. Nah, oke, kita bisa show tables. Oke, kita bisa select ya, select. Saya lupa, biasanya pakai huruf besar ya biar kalian bisa membedakan. Select all from mahasiswa. Oke, nah ini insert, update, delete bisa. Tapi coba kalau kita describe mahasiswa, bisa juga, walaupun tadi kayaknya nggak pakai describe ya. Coba sekarang kalau misalkan kita random bikin create table, misalkan ya dosen, misalkan begitu, ada npp, dia varchar sebanyak misalkan 20, kemudian ada nama varchar 30. Oke. Mungkin itu dulu aja, nanti bisa kita lihat dulu ya ini berhasil atau tidak. Nah, di sini create table dia munculnya create comment deny to user admin at localhost for table dosen. Artinya kita tidak diizinkan untuk create table gitu ya, termasuk mungkin alter table gitu ya, alter table add misalkan, alter table, nama tabelnya mahasiswa, misalkan kita mau menambahkan add misalkan orang tua gitu ya, namanya ortu, tipenya misalkan varchar 30, misalkan begitu ya. Nah, alter comment deny to user, jadi alter juga tidak diizinkan. Nah, itu bedanya kalau kita tadi grant all privilege dengan kita menggunakan privilege yang didefinisikan. Nah, di sini tadi ada grant insert, update, delete, select ya. Jadi ini yang hanya kita izinkan begitu untuk user akademik. Terakhir, kita mungkin akan mencoba merevoke ya. Nah, ini merevoke yang benar. Merevoke itu menghilangkan grant yang sudah kita berikan gitu. Jadi misalkan tadi kita sudah memberikan insert, update, delete ke admin gitu ya, ternyata waduh namanya salah gitu, misalkan ternyata nama user yang kita berikan itu salah gitu. Nah, kita bisa hapus admin dari haknya terhadap mengoperasikan insert, update, delete, select ke akademik kayak gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa dulu melihat semua ya, show grants for. Jadi kita mau lihat user admin itu punya hak asal apa aja gitu ya. Admin add persen gitu aja. Nah, jadi kita lihat user admin itu punya hak apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat grant usage on bintang to admin identified by password.
Grant select insert update delete on academic terbintang to admin @% gitu ya. Nah, ini ada grant select insert update delete on academic gitu. Nah, ini yang ada insert update delete. Kalau yang atas ini hanya grant usage ya. Usage itu supaya dia bisa masuk ya, bisa login gitu. Nah, kalau ini mengoperasikan tabel atau database akademik, select insert update dan delete. Jadi kita akan menghapus select insert update dan delete dari akademik ya. Perintahnya adalah revoke kemudian select insert update delete gitu ya. On database-nya akademik bintang. Nah, ini from ya, from usernya tadi admin @%. Nah, kalau sudah dihilangkan seperti ini, kita coba show. Nah, sudah tidak ada ya. Coba sekarang flash privilege ya, flash privilege. Oke, sekarang coba kita lihat lagi di sini. Oke, kita quit dulu ya. Admin, password admin adalah admin 123. Oh maaf, caps lock nyala. Admin 123. Nah, show databases. Nah, sudah tidak ada lagi database tadi, database akademik di admin gitu. Jadi itu dia yang sudah saya tambahkan tadi, membuat privilege yang khusus untuk perintah-perintah tertentu saja, misalkan hanya insert, update, dan delete saja, sama select ya, insert, update, delete, select, itu hanya itu saja untuk admin gitu. Kalau yang sebelumnya tadi user yang bisa melakukan segalanya, tapi hanya terhadap satu database saja, database akademik gitu. Nah, itu bedanya. Nah, oke, itu saja untuk video kita hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa drop di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.